Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Kabar kalian sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia di hari Sabtu ini, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Pembacaan doa Al-Fatihah dimulai. Bismillah. Selesai. Oke, sebelumnya nanti saya mau melaksanakan kalian dulu satu-satu. Apakah ada yang nggak hadir atau untuk semua? Ahmad Taufik Ramadan. Oke. Nafis Ega Saputra. Oke. Zidan Safar. Oke, habis semua ya. Mengulang pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang puisi rakyat. Sebelumnya saya mengingat pelajaran kemarin saya mau bertanya kepada Muhammad Bayu. Jenis puisi rakyat ada berapa? Bayu. Ada 3. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, yang ketiga syair. Nah, kemarin pantun, gurindam, dan syair. Karena saya mau bertanya untuk mengingat pada kemarin, pantun adalah jenis puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris. terdiri dari 4 baris. Oke. Pelajaran kemarin berarti masih ingat ya? Paham berarti ya? Oke, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks naratif. Buka halaman 30. Teks naratif. Teks naratif. Sini kita akan membahas tentang teks naratif. Mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Pernah kalian membaca atau mendengar dongeng? Nah, pasti ataupun yang jelas kalian sudah pernah membaca atau mendengar dongeng ya. Cerita fantasi kerap kali disebut dengan teks naratif. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang terdapat dalam cerita fantasi diciptakan sepenuhnya oleh pengarang. Jadi teks naratif atau cerita fantasi diciptakan oleh sepenuhnya oleh pengarang. Dan dari sudut pandang orang lain. Jadi terserah pengarangnya mau membuat cerita fantasi itu seperti apa. Cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Jadi cerita fantasi itu bersifat imajinatif atau berimajinasi. Imajinasinya si pengarang usaha, si pengarang mau berimajinasi. Saya bisa terbang ke langit 8, contoh. Bisa, terserah si pengarang. Artinya hanya sebatas khayalan semata, aneh dan bahkan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Jadi cerita fantasi itu cerita yang berlebihan, di dunia nyata itu tidak ada. Contoh di sini ada ini saudara Iqbal terjun dari pesawat sampai ke bumi. Ternyata buminya yang hancur, bukan Iqbalnya yang hancur. Itu kan namanya berlebihan. Masa buminya yang hancur bukan orangnya? Ya tidak? Ya. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Dalam narasi atau penulisan kreatif, alur adalah cerita peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Mengapa alur itu penting? Karena alur itulah yang membuat sebuah cerita menjadi cerita. Alur memungkinkan penulis mengembangkan
tema. Secara umum, alur teks naratif terdiri dari alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Jadi berapa alur dalam cerita fantasi? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama alur lengkap, terus alur peristiwa, kemudian alur tanpa resolusi. Oke, alur lengkap adalah urutan cerita yang dimulai dari orientasi hingga resolusi. Alur lengkap terdiri dari awal orientasi, berfungsi untuk mengantarkan cerita, pengenalan latar cerita, tokoh, dan watak. Bagian tengah rangkaian kejadian peristiwa hingga ke bagian klimaks dan inti cerita. Bagian akhir menjawab masalah utama dalam bentuk rangkaian kejadian peristiwa dan kesimpulan dan penutup cerita. Oke, itu alur lengkap artinya. Kemudian alur peristiwa. Pola alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah. Jadi kalau alur peristiwa diawali dengan masalahnya dulu. Setelah ada masalah itu kemudian memuncak. Setelah memuncak ditutup dengan memecah masalah. Memecah masalah tiba-tiba jadi seorang pahlawan, jadi memecah masalah. Contoh seperti itu. Kemudian alur tanpa resolusi. Pola alur tanpa resolusi adalah dimulai dari pengenalan rangkaian peristiwa hingga klimaks. Pengenalan dulu, kemudian tokoh-tokohnya, peristiwanya seperti apa, kemudian klimaksnya. Oke. Selanjutnya, struktur teks naratif. Di sini ada struktur bagian teks naratif atau cerita fantasi. Setelah kita melihat contoh, setelah kita memahami, mempelajari alur dari cerita fantasi atau teks naratif, kemudian kita akan membahas struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita. Jadi struktur cerita teks naratif atau fantasi yang pertama adalah orientasi dulu, yaitu tahap pengenalan dalam cerita dimulai dari temanya, tokohnya, dan alur karakter tokoh biasanya juga akan diceritakan pada orientasi, pada bagian orientasi. Struktur awalnya itu orientasi, yaitu dimulai dari tema tokoh dan alur karakter tokoh biasanya juga akan diceritakan pada bagian orientasi. Oke. Yang kedua, struktur dari cerita teks narasi. Yang kedua adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Pada bagian komplikasi, cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Konfliknya. Nah, komplikasi di sini menjadi cerita fantasi akan berisi konflik. Di cerita fantasi ada beberapa konflik. Contoh konfliknya adalah Iqbal berubah jadi raksasa, lebih besar. Terus Fahri berubah menjadi ular raksasa, bertarung. Kan di sini nyata nggak ada manusia berubah jadi raksasa, ada manusia berubah jadi ular gede. Itu kan nggak ada di cerita nyata. Itu adanya di cerita fantasi yang penuh dengan imajinasi. Itu dari teks naratif dan cerita fantasi, yaitu resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah tahapan. Coba bacakan novel resolusi adalah adalah tahapan penyelesaian masalah. Artinya masalah dalam cerita menemukan solusi atau penyelesaian masalah. Oke,
resolusi yang ketiga adalah struktur dari teks fantasi, yaitu resolusi. Resolusi itu adalah tahapan penyelesaian masalah. Artinya masalah dalam cerita menemukan solusi, menemukan solusinya, menemukan pemecahan masalahnya. Contoh, ada keributan. Ada manusia alien, datang superhero untuk menolong, untuk memecahkan masalah. Contoh, Boy menjadi Superman, datang menyelamatkan bumi. Contoh seperti itu. Superman-nya menyelesaikan masalah. Aliennya dikalahkan oleh Superman dengan kata-katanya, lasernya. Contoh seperti itu. Paham? Tadi kita setelah membaca alurnya, kita membaca strukturnya, kita membentuk strukturnya agar kita lebih memahami cerita fantasi. Cerita fantasi sendiri juga memiliki ciri-ciri agar kalian cepat memahami, mudah memahami, dan kalian tidak bingung. Ciri-ciri dari cerita fantasi atau teks naratif yang pertama adalah adanya keajaiban. Ciri yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi yang bersifat ajaib, keanehan, yang pertama itu adalah ciri dari cerita fantasi. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri umumnya. Ini yang ciri-ciri umumnya. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita fantasi terbuka terhadap gaya khayal penulis. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita itu juga bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Yang ketiga, ciri umum dari cerita fantasi yaitu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Nah, cerita fantasi menggunakan berbagai latar ruang dan waktu. Contoh, latarnya tiba-tiba di jalan raya hilang, berubah ke pegunungan. Transportasi lagi, hilang lagi, tiba-tiba di langit. Latarnya itu menggunakan berbagai latar dalam lintas waktu, latar lintas ruang dan waktu. Yang selanjutnya, ciri umum cerita fantasi yang selanjutnya adalah tokoh unik memiliki kesaktian. Dari cerita fantasi itu tokohnya itu mempunyai keunikan, mempunyai kesaktian. Contoh di sini, Taif mempunyai kesaktian larinya cepat bagaikan cetak. Dimyati punya kesaktian badannya tembus padang. Selanjutnya, Rifki Masti mempunyai kesaktian sekali lompat tinggi, lompatnya sampai 200 meter. Contoh seperti itu. Selanjutnya, Fakih punya kesaktian bisa menirukan berbagai wajah. Wajah Fakih berubah menjadi wajah Sarkhan. Fakih berubah wajahnya menjadi Lee Min Ho. Contoh seperti itu, punya kesaktian sendiri-sendiri. Contoh. Selanjutnya adalah dari ciri-ciri cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi cerita fantasi itu bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Ada yang berupa nyata tapi diberi fantasi, dikasih keajaiban ataupun keunikan. Oke, selanjutnya bahasa dari cerita fantasi menggunakan sinonim, disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Bukan bahasa formal. Paham? Sampai sini paham? Ada yang mau bertanyakan? Ada? Ada apa tidak? Nggak ada.
Oke, waktunya karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Semoga pertemuan kali ini karena kalian ada yang bertanya, semoga kalian semua paham. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Semoga kalian semua menjadi ada yang soleh, ada yang berilmu. Belajar hari ini dengan bacaan hamdalah. Ada sedikit pantun untuk saya, untuk kalian dari saya, karena belajar bismillah sebetulnya ada pantun. Sampai sini ya. Saya ulangi seperti biasa pantunnya, kalian jangan bosan, oke? Cukup di sini karena di sana sudah bahagia dengan yang lain. Saya di sini sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.